Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 2 Januari 2025 bersama Ibu Linda Wahyudi dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Shalom, halo sahabat Fresh Juice yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya Linda Wahyudi dari Denpasar. Saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru bagi semua pewarta dan pendengar Fresh Juice dimanapun berada. Semoga tahun 2025 ini membawa kesejahteraan dan keberkahan bagi kita semua. Hari ini, Kamis 2 Januari 2025, merupakan peringatan wajib Santo Basilius Agung dan Santo Gregorius dari Nazianze, Uskup dan Pujangga Gereja. Dan gereja mengajak kita untuk merenungkan Injil Yohanes bab 1 ayat 19 sampai 28. Mari kita bersama-sama mendengarkan Injil Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyakan kepadanya, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawaban kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, "Mengapa engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab kepada mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Fresh Juice yang terkasih, ketika saya kecil dulu, saya suka sekali bertanya pada diri saya sendiri, sebenarnya siapakah saya ini? Kenapa saya ada di dalam keluarga saya ini, di kota ini, dan sebagainya? Kenapa saya lahir menjadi saya? Kenapa bukan menjadi si A atau si B? Dan lucunya, sampai saya setua ini pun kadang-kadang ketika hendak tidur, pertanyaan konyol seperti ini pun masih muncul. Siapa saya ini sebenarnya? Saya tidak tahu di antara teman-teman semua apakah pernah bertanya seperti saya ini, ataukah memang saya makhluk aneh yang punya pertanyaan yang aneh dan gak perlu jawaban. Saya pernah membayangkan, andaikan saat ini
Ada wartawan yang tanya sama saya, siapakah saya ini sebenarnya? Mungkin saya juga bingung menjawabnya. Paling-paling maksimal saya hanya bisa menjawab, saya istrinya Edward, maminya Aldi, Vindi, Gaby, dan Benny, omanya Kenneth dan Joakim. Selebih itu, mungkin saya hanya diam dan tersenyum. Sahabat-sahabat Fresh Juice yang terkasih, Injil hari ini membuat saya merenung panjang tentang seorang Yohanes Pembaptis, sang suara di padang gurun itu. Pria sederhana yang digambarkan pakaiannya bulu onta, makanannya madu hutan. Tapi kok dia itu begitu mengenal dirinya sendiri, keberadaan dirinya, dan tujuan hidupnya. Saya berpikir, untuk menjadi suara yang berseru-seru di padang gurun, dibutuhkan rahmat Tuhan, dibutuhkan ketaatan, dibutuhkan kesederhanaan, dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan kerendah hatian. Dan Yohanes Pembaptis memiliki semua syarat itu. Sahabat-sahabat Fresh Juice yang terkasih, apakah di zaman saat ini masih adakah orang yang bersedia menjadi orang-orang yang berseru-seru di padang gurun itu? Atau mungkin hal ini hanya menjadi privilege bagi para imam dan uskup saja? Padahal sebagai murid Kristus, ketika kita dibaptis, kita tidak hanya disahkan sebagai orang Katolik, pokoknya ke gereja beres, tetapi kita masing-masing juga mendapat utusan sebagai imam, nabi, dan raja. Sebagai orang yang berseru-seru di padang gurun itu, orang yang diutus di tengah dunia untuk mewartakan kerajaan Allah, kebaikan, kasih, dan iman. Apakah kita sudah memiliki mentalitas sebagai suara itu? Hidup dalam dan mengandalkan rahmat Tuhan, hidup dalam ketaatan, kesederhanaan, ketekunan, dan kerendah hatian. Ataukah kita lebih suka mempunyai mentalitas mengandalkan diri sendiri, semuanya harus instan, mencari tenar, dan menyuarakan diri sendiri seperti yang dunia ajarkan? Sahabat-sahabat Fresh Juice yang terkasih, saya ingin mengajak Anda sekalian yang mendengarkan Fresh Juice ini untuk men-challenge diri kita masing-masing, untuk menjadikan spiritualitas hidup Yohanes Pembaptis ini sebagai resolusi hidup kita di tahun 2025 ini. Apakah Anda dan saya berani menghidupi hidup kita sehari-hari dengan mengandalkan rahmat Allah, hidup dalam kesederhanaan, kerendah hatian, dan ketaatan seperti Yohanes Pembaptis, agar kita semakin mengenal siapa diri kita dan apa tujuan hidup kita. Amin. Ingatlah Tuhan lebih sering daripada Anda bernafas. Santo Gregorius dari Nasiansi. Marilah kita berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memasuki tahun 2025 ini dengan hati yang damai. Terima kasih untuk kesempatan hidup pada kami, untuk kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan berbuat baik lebih banyak. Allah Roh Kudus, ajari kami untuk mempunyai spiritualitas seperti Yohanes Pembaptis, selalu mau mengandalkan-Mu dalam hidup kami sehari-hari, hidup secara sederhana, rendah hati, dan tekun.
Santo Basilius Agung dan Santo Gregorius dari Nazianze, doakanlah kami. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 2 Januari 2025. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Ibu Linda untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.